Eva Manurung bersyukur Virgun ditangkap polisi. Eva Manurung mengaku bersyukur putranya Virgun ditangkap polisi. Diketahui mantan suami Inara Rusli ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Ia diamankan pihak kepolisian di kamar kos bersama seorang perempuan. Kabar penangkapan Virgun ini pun sudah sampai ke telinga ibunya, Eva Manurung. Walaupun sangat terkejut, Eva ternyata bersyukur anaknya ditangkap polisi. Dengan begitu, sang anak bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Selain itu, Eva Manurung berharap bisa kembali dekat dengan Virgun, sebab hubungan mereka disebut sempat merenggang selama 3 bulan. Sebelumnya, Eva Manurung menginginkan Virgun direhabilitasi atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Sementara itu, Eva Manurung mengaku tidak mengerti kerusakan yang diakibatkan Virgun menggunakan sabu. Mantan kekasih Jordan Ali, Eva Manurung menilai jika kejadian Virgun tertangkap kasus sabu sebagai sebuah musibah. Menurutnya, musibah yang terjadi pada Virgun merupakan hal yang bisa terjadi kapan saja. Diketahui mantan suami Inara Rusli itu diamankan bersama seorang wanita berinisial PA di sebuah kos di kawasan Ampera, Jakarta Selatan pada Kamis 20 Juni 2024 dini hari. Polisi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang dikonsumsi oleh Virgun. Hasil pemeriksaan urin, Virgun didapati positif menggunakan sabu. Menanggapi penangkapan tersebut, Eva Manurung berharap putranya bisa direhabilitasi. Di hadapan awak media, ia turut mengungkapkan alasannya meminta agar Virgun direhabilitasi. Kan kita nggak tahu itu pakai kayak gitu kerusakan-kerusakan di mana kita nggak ngerti, katanya. Sehingga lebih dari itu, mantan kekasih Jordan Ali ini pun menyebut menganggap kasus narkoba Virgun sebagai musibah yang bisa terjadi kapan saja. Lebih dari itu, sebagai orang tua, dirinya juga akan terus mendukung Virgun. Ia pun tak lupa meminta doa agar proses hukum Virgun berjalan dengan lancar. Sementara itu, kakak Virgun, Feby Carol, mengungkap alasan adiknya yang kini terjerat kasus narkoba. Meski tak membeberkan secara detail, Feby Carol menyinggung Virgun yang memendam sesuatu permasalahan. Feby juga mengkaitkan dengan perceraian Virgun dengan Inara Rusli. Dikatakan Feby, Virgun juga mengaku tengah stres menghadapi permasalahan yang ada. Di sisi lain, Feby meluapkan rasa kekecewaannya terhadap sang adik atas kasus narkoba ini. Namun menurutnya, setiap manusia pasti harus bisa melewati setiap ujian dan juga masalah. Aja, Virgun dalam keadaan baik, Virgun dalam keadaan sehat. Tadi juga udah istirahat cukup, cuma memang ini proses yang harus dilaluin. Prosesnya juga masih mungkin makan waktu sampai besok. Jadi untuk itu masih kita tunggu gitu. Kan sebagai seorang kakak, kamu gimana kabarnya? Sehat-sehat ya, yang kuat. Mudah-mudahan setelah permasalahan ini depannya kita lebih baik lagi. Intinya aku mewakili aja. Kemarin kan dia baru ketok palu, baru cerai. Namanya orang, setiap orang kan punya permasalahan. Intinya dia nggak spill satu persatu, tapi intinya dia lagi pusing gitu, dia lagi stres gitu. Mungkin mohon maaf ya mungkin kecewa juga sih sebagai seorang keluarga, kenapa harus seperti ini. Tapi ya namanya hidup harus terus berjalan. Apapun itu, kadang-kadang kita ada di part yang nggak enak ya, gimana kita menyikapinya. Ya aku nggak mau ngejudge karena memang setiap orang juga bersalah. Aku juga nggak sempurna. Aku berharap yang terbaik untuk adik aku. Mungkin ini jalannya Tuhan untuk bisa nanti dipersatukan lagi antara keluarga. Memang kami ada bergesekan kemarin sama mami. Mudah-mudahan dari permasalahan ini ada hikmahnya dan hubungan kita, mami dan Virgun, baik lagi. Abang? Mami kemarin pingsan, nangis. Sekarang udah bisa agak ngomong sedikit. Gimana mami? Semua orang ya, saya rasa pernah melakukan kesalahan. Tua, kecil, muda, besar sama aja.
Ya. Kali ini tadi aku peluk anakku, dia minta maaf sama aku. Dia bilang, "Mami, maafkan aku nakal." Iya nak, maafin Mami juga. Mami berusaha menjadi ibu yang baik untuk kalian, meskipun kalian gak dibesarkan oleh seorang ayah. Saya cuma mau begitu saja. Saya yang stres, saya stres banget. Saya membuat asam lambung saya naik. Saya sesak napas 2 kali. Karena harapan saya tahu anak saya lagi mengalami goncangan hidup tentang keluarganya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma bisa rangkul anak saya. Saya bilang, berubah ya nak, berubah ya. Cuma itu yang bisa saya lakukan. Cuman itu sebenarnya Mami ada untuk kamu dimanapun, di setiap apapun. Ya, berubah. Yang sudah-sudah, lihatlah wajah ketiga anakmu. Cuma itu yang saya minta ya Mami. Mami, sebelumnya ada obrolan nggak sih, maksudnya kayak curhat gitu sama Bang Firgon sebelum kejadian itu? 1 minggu ini saya nggak ngerti, batin saya itu nangis. Saya diam, tiba-tiba saya tarik. Itu saya sepertinya sedih, nggak tahu apa yang saya rasakan. Saya sedih, diomelin orang enggak, ngapain enggak, tetapi mungkin itu naluri seorang ibu. Ya, saya nangis, saya nggak tahu apa penyebabnya saya nangis. Saya denger lagu kemarin Ngovista. Jadi dengerin lagu di tip ini saya puter-puter. Kayak seperti apa ya Mas ya, Mas Mbak Media ya, kayak seperti karena kan Mami waktu itu ke rumah ya, kayak ada firasat gitu. Saya juga putar-putar lagu Abang itu berkali-kali sampai Kak Feby bilang, "Kenapa Fis?" "Enggak, tapi kok pengen nangis ya." Demi Allah ini, demi Tuhan ini ya ngomongnya saya. Mami juga gitu. Kok inget Virgon ya, kenapa ya? Entahlah ya, itu sebelum kejadian ya. Berarti bisa dikatakan Mami ada firasat berarti ya? Iya. Saya firasat. Saya berdua dia ini lagi main live di TikTok. Iya. Saya bilang, kami berdua ngobrol lagi habis dari tempat tidur, dia ke ruang tamu duduk, aku ngekor ke ruang tamu. Nah, ini mas lagunya nangis. Aku gini, kok batinku kok nangis ya? Biasanya aku kalau merasakan seperti itu pasti ada yang ceritain atau mungkin ada yang terjadi gitu kan. Mami tuh sampai tunjukin foto-foto Virgon kecil, Kak Feby kecil. Mami kenapa begitu? Kenapa ya nak ya, Mami ya? Aku sedih tapi gak ada penyebabnya. Iya benar, kayak kami berdua satu hari sebelum juga ya Kak ya. Fis, kenapa kok lo sebut Virgon gitu? Biasanya kan dengar lagu Virgon kan paling 2 lagu udah gitu kan. Iya, ini terus ini 1 album gitu. Panjang. Lagu yang mana Mami yang bikin nangis? Semuanya Mbak. Habis Yang lagu Diari ini Depresi. Depresiku, aku sangat tunjukin dia lihat aku duet, dia Virgon main gitar, Ya, aku nyanyi. kami nggak sadar aja memang ya apa yang mau terjadi itu secara alam sadar kita tuh nggak sadar memang. Saya nggak tahu anak saya di sini. Saya pikir cuma baru 1 malam kemarin, ternyata sudah 2 hari. Virgon. Tapi sebelumnya pulang ke rumah nggak? Enggak. Berarti Virgon kan kos. Kan setelah bisa dari Nara kan itu rumah kan memang ditinggalin sama anak-anak dan Virgon kan hengkang dari rumah. Nah dia untuk sementara tadi kan dia punya cita-cita dia mau beli rumah lagi, aku semangatin, tapi kan perjalanan kan ini beda lagi ya. Untuk sementara dia kemarin memang sewa tempat gitu di daerah Jakarta Barat. Bukan ngekos ya, bukan ya. Ya ya pokoknya intinya di daerah Jakarta Barat. Kak, sorry Kak, yang bener nih ngekos apa gimana? Soalnya Ya, dari residen gitulah. Residen gitu loh Mas. Kurang lebih begitu ya, sama lah ya. Oke.